sedikit menyampaikan sebuah riwayat bahwa suatu ketika dalam sebuah riwayat diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW hendak naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan lafaz amin sampai 3 kali. Seturun beliau dari khutbah, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apakah kenapa engkau mengucapkan amin sampai diulang 3 kali?" Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya datang kepadaku malaikat Jibril seraya berkata, "Sungguh rugi dan kecewa orang yang disebut namamu wahai Muhammad di sisi orang tersebut, tapi dia tidak mengucapkan selawat atasmu." Kemudian yang kedua, "Sungguh rugi dan kecewa orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, namun dia tidak dapat masuk surga." Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin, yaitu malaikat Jibril berkata, "Sungguh rugi dan kecewa bagi seorang hamba yang sempat hidup di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan terlewati, dia tidak terampuni dosa-dosanya." Maka Rasulullah mengucapkan amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu seseorang yang apabila di sisinya, di dekatnya, dibacakan asma Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia enggan berselawat, enggan mengucapkan selawat kepada Nabi, maka orang tersebut dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa sungguh rugi dan kecewa bagi orang tersebut. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yura thalathatun al-ula 'aqul walidain as-sani man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya at-thalith tarikus sunnati." 3 golongan manusia tidak akan berjumpa denganku di akhirat nanti, kata Nabi. Kalau sudah tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, sudah otomatis tidak akan bisa masuk kepada yang namanya surga. Karena kita tidak akan bisa masuk mendapatkan ridhanya Allah ke dalam surga tanpa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 golongan tidak akan bisa mendapatkan syafaat, tidak akan bisa berjumpa kepada Rasulullah. Yang pertama, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua yaitu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, yaitu orang yang di dekatnya disebut namaku tapi dia tidak mau menjawabnya atau tidak berselawat kepada. Kemudian yang ketiga, tarikus sunnati, yaitu orang-orang yang meninggalkan sunnah. Ayolah hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mengucapkan 1 kalimat selawat kepada Rasulullah, Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Allah angkat 10 kali derajat kita. Allah hapuskan 10 kesalahan kita. Tapi kenapa enggan kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah? Padahal intisari daripada membaca selawat bukan semata-mata buat Rasulullah, akan tetapi buat kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena kita butuh Rasulullah, kita butuh syafaat Rasulullah, kita butuh syafaat Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena
jemaat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang kecewa dan rugi kata malaikat Jibril yaitu orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia tidak dapat masuk surga. Kenapa asbab? Karena semasa hidup kedua orang tuanya, dia tidak memanfaatkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi justru sebaliknya, durhaka, membangkang, dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain." Ridanya Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Suhtullahi fi suhtil walidain, dan murkanya Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Biar kita ahli ibadah, biar kita ahli ngaji, ahli salat, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita, amal kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah, dia adalah orang yang sangat taat dalam beribadah. Dia rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Bahkan dia selalu sholat berjamaah di barisan pertama di belakang Rasulullah SAW. Per satu minggu dia khatam 30 juz. Setiap kali jihad Rasulullah dia selalu ikut serta. Tapi ketika hendak menghadapi sakaratul maut, 3 hari 3 malam, dia tidak bisa dicabut nyawanya. Dia tersiksa di atas tempat tidurnya. Hanya satu perbuatan yang dia lakukan, yaitu dia pernah membentak ibunya karena dia gengsi kepada mertua. Akhirnya Rasulullah memanggil ibunya agar ibunya mau memaafkan Al-Qamah. Setelah Al-Qamah dimaafkan ibunya, akhirnya Al-Qamah baru bisa pulang mengembuskan nafas terakhirnya dengan mengakhiri kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang Jumat yang dirahmati Allah. Kalau Al-Qamah sahabat Rasul, sahabat Nabi yang rajin beribadah, rajin dalam melaksanakan kegiatan sholat berjamaah saja dia pernah durhaka kepada ibunya, maka tidak diterima amalnya oleh Allah, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Mentang-mentang jabatan kita seorang lurah, mentang-mentang jabatan kita seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, kita atasan di kantor, orang tua kita hanya seorang guru kasar, kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan berharap Allah membuka pintu surga buat kita. Karena itu wa'u fi'il walidain, subhanahu subhanahu walidain. Allah akan membukakan pintu surga. Allah akan membukakan pintu keridhaannya kalau kedua orang tua kita sudah lebih baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berkata, sungguh kecewa dan rugi bagi orang-orang yang berkesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan selesai, setelah 1 Syawal tiba, ternyata orang itu tidak mendapatkan fitrah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosanya tetap berada pada diri. Padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah amal yang dimana kita setiap mengerjakan sebuah amal, satu kebaikan dibalas dengan 70 kali kebaikan. Bahkan kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa dengan penuh pengharapan keridhaan Allah dan diikuti dengan sholat malam penuh pengharapan keridhaan Allah, maka dosa-dosa kita akan sirna, akan meninggalkan kita. Kita akan bersih
kita akan menjadi fitrah ibarat bayi yang baru keluar dari sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla farada qiyama Ramadan wa sanatu qiyamah faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja min adh-dhunubi ka yaumi waladathu ummuh." Allah azza wa jalla mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, dan saya, kata Rasulullah, mensunnahkan sholat malam. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya keluar dari orang tersebut sehingga dia suci ibarat bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, marilah kita selagi masih punya kesempatan, selagi nafas masih bersama kita, selagi kesehatan masih bersama kita manfaatkan hidup kita manfaatkan waktu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jika dia masih ada, datangi dan ayo. Jika dia sudah tiada, jangan lupa kita doakan agar di alam kuburnya Allah ampuni segala dosanya, agar di alam kuburnya Allah perluas tempatnya. Dan marilah di bulan Ramadan ini kita masih ada kesempatan. Kita sekarang masih berada di bulan yang di hari yang ke-23. Kita masih ada kesempatan. Kita manfaatkan di akhir bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, memperbanyak ubudiyah, baik ubudiyah ngaji, ubudiyah sholat, zikir dan lain sebagainya, dengan tujuan agar Allah mau mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian, pada insya Allah dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, Allah ampuni, sehingga selepas bulan Ramadan ini nanti kita menjadi orang-orang yang telah dilepaskan oleh Allah dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mungkin demikian adanya khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروه إنه هو الغفور